Assalamualaikum Bu Mega, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik Bu Hertina. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Hertina? Alhamdulillah baik juga Bu Mega. Nah hari ini Bu Mega akan melaksanakan praktik kucing. Nah di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan kucing. Bagaimana Bu Mega? Bisa Bu Hertina. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Hertina itu lebih spesifik nggih, supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya itu. Nah, ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Tatak nanti sebagai coach, begitu Bu Hertina. Baik Bu Mega. Nah, kompetensi coaching mana yang ingin Bu dikembangkan? Nah, kompetensinya itu adalah saya itu dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga dapat mengiring coach menggali potensi dirinya itu. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya observasi itu bagian identifikasi Bu, karena saya kadang bingung dalam menentukan kata kuncinya. Oh begitu. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai sebagai coach Bu Mega? Saya dapat menggali potensi coach dengan indikator misalnya Bu Tatak nanti bisa menemukan ide kreatif, bisa melaksanakan reaksi aksi nyatanya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta Bu Tatak dapat mempertanggungjawabkan aksinya itu. Baiklah Bu Mega, silahkan bisa dimulai. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Tatak. Bolehkah saya mengganggu waktunya Bu Mega barangkali 10 atau 15 menit? Boleh Bu Tatak, gimana? Ada masalah apa? Iya begini Bu Mega, saya ingin curhat sebenarnya, yang ngobrol-ngobrol ringan dengan Bu Mega, sharing terkait permasalahan saya di kelas dengan anak-anak saya, seperti itu. Oke Bu, gimana? Begini, saya akan membahas kondisi kelas yang saya ampu di kelas 11, di mana kelas 11 itu kemarin kan juga terdampak COVID. Nah, permasalahannya di sini anak-anak itu motivasi belajarnya sangat rendah. Mereka hanya belajar kalau ada motivasi eksternal atau mungkin dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, beberapa anak itu juga susah dalam mengumpulkan tugas. Kemarin di kelas 11-3 itu dari 36 siswa yang mengumpulkan tidak ada separuh, hanya sekitar 12 Bu Mega. Oh begitu, jadi anak-anak ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar nggih, sehingga berdampak pada hasil
belajarnya juga menurun. Iya. Oke, kira-kira Bu Tatak ini apa yang akan didapatkan dari obrolan kita hari ini? Dalam obrolan hari ini saya ingin menemukan hal-hal apa saja yang dapat memotivasi siswa saya agar giat dalam belajar. Oke, kalau misalnya situasi sekarang ini diberikan level dari level 1 sampai 10, kira-kira di level berapakah siswa Ibu? Saya rasa di kelas 11 yang saya ampu level 1 sampai 10 mungkin ada di level 6 Ibu. Oke, di level 6 nggih. Terus kira-kira tujuannya nanti ada di level berapa Bu Tatak? Oh iya, sebenarnya nggak mulu-mulu ya Bu Mega. Saya itu ya ingin anak itu naik di level dari level 6 ya, mungkin level 8 Bu. Oke. Itu level 8. Ya, terus kalau nantinya akan di level 8, kira-kira rencana apa yang akan Bu Tatak berikan kepada anak-anak? Rencana yang akan saya lakukan, pertama itu saya akan ini Bu, memanajemen kelas di kelas 11, dari kelas 11 1 sampai kelas 9. Setelah itu saya juga akan melakukan ice breaking karena ini perlu, apalagi mapel PPKN di jam terakhir itu anak-anak sudah kehilangan daya ingatnya atau daya semangatnya seperti itu, makanya saya perlu melakukan ice breaking. Dan yang ketiga, saya perlu membuat video pembelajaran yang menarik mengingat materi PPKN adalah materi yang hafalan, jadi saya harus memancing anak untuk giat belajar melalui video pembelajaran yang saya buat. Oke, baik, itu dari beberapa rencana yang Bu Tatak berikan tadi. Kira-kira untuk waktu-waktu yang dekat ini, kira-kira rencana yang mana dulu yang akan Bu Tatak berikan dulu kepada anak? Terkait dengan hal tersebut, saya dalam waktu dekat ini akan membuat video pembelajaran yang menarik serta menggunakan ice breaking di sela-sela pembelajaran dengan ice breaking yang menarik juga tentunya, yang sesuai dengan pembelajaran saya. Oke, berarti rencananya yang di awal ini atau yang waktu dekat membuat video pembelajaran, membuat ice breaking, begitu. Nah, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Bu Tatak? Kemungkinan dalam waktu dekat saya akan melaksanakannya saat hari Senin besok Bu. Hari besok. Oke, baik. Untuk memudahkan pekerjaannya Bu Tatak, siapa ini yang kira-kira bisa membantu Bu Tatak dalam merencanakan rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu Tatak? Iya, baik Bu, karena video pembelajaran ini terkait dengan IT, jadi saya perlu bantuan dari rekan. Saya ingin Pak Panji untuk membantu saya karena beliau juga ahli dalam bidang IT, sehingga beliau dapat membantu saya mengupload video pembelajaran saya dalam web sekolah ataupun situs-situs yang lain yang ada di sekolah supaya dapat diakses dengan mudah di anak-anak seperti itu. Oke, baik. Kira-kira nih ya Bu, rencana yang akan Bu Tatak laksanakan ini, gimana kita bisa tahu rencana itu sudah terlaksana begitu? Oh iya Bu, bagaimana kalau minggu depan kita bertemu lagi Bu, kita ngobrol-ngobrol kembali, bagaimana? Apakah Ibu ada waktu luang? Oke, bisa Bu, kita rencanakan untuk minggu depan bisa ngobrol-ngobrol kembali. Dari obrolan kita hari ini sangat menarik sekali ya Bu. Apa yang sudah Bu Tatak kali ini dapatkan setelah kita berbicara? Iya, meskipun obrolan kita sangat santai, sangat ringan, tapi saya dapat menemukan 3 cara dalam meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, dengan mencoba 3 cara tadi, selain menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan murid yang dapat memotivasi belajarnya seperti itu. Oke, baik, bagus sekali Bu Tatak. Kemudian komitmen yang Bu Tatak dapatkan dari untuk menghadapi rencana ini, bagaimana komitmennya? Ya, baik Bu Mega, tentunya saya akan melakukan berkomitmen untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik menggunakan berbagai sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar mengajar, melakukan ice breaking yang sesuai dengan tipikal anak saya yang ampuh di kelas 11 tersebut, dan meningkatkan
motivasi belajar siswa. Wah, keren sekali Bu Tatak. Oke, semoga rencana aksi yang Bu Tatak akan jalani berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana dari Bu Tatak tersebut dalam melaksanakan cara-cara atau rencana-rencana motivasi belajar muridnya Bu Tatak, dan akan saya tunggu minggu depan. Semoga bermanfaat ya Bu Tatak hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Mega, dengan senang hati minggu depan kita berdiskusi kembali dan saya akan segera melaporkan peningkatan motivasi belajar setelah melakukan diskusi kita hari ini dengan melakukan 3 cara tadi. Terima kasih banyak Bu Mega. Oke, sama-sama Bu Tatak. Silahkan kembali. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Mega? Alhamdulillah sudah Bu Hertina. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach itu Bu, dengan terus berlatih, mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Alhamdulillah ya. Nah, catatan hasil observasi sudah bagus, hanya saja butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Oke, baik. Terima kasih atas pengamatannya Bu Hertina. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coach. Iya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Mega? Oke, saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan Bu dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengiring coach dapat menemukan sendiri solusi yang masalah yang sedang dihadapinya. Baik Bu Mega. Nah, kira-kira cukup dari saya. Mari kita akhiri pembicaraan hari ini dan perjumpaan kita. Oke, nggih Bu. Terima kasih atas pengamatannya hari ini dan terima kasih atas waktunya. Iya Bu Mega, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Mega. Assalamualaikum Bu Hertina. Waalaikumsalam Bu Tata. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Hertina? Alhamdulillah baik Bu Tata. Bagaimana kabar dengan Bu Tata hari ini? Alhamdulillah baik, sehat seperti yang Bu Hertina lihat ya, dan tentunya tetap semangat. Bu Hertina semangat ya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat seperti Bu Tata. Alhamdulillah. Iya, hari ini Bu Hertina akan melaksanakan coaching ya? Iya. Iya. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bu Hertina melakukan proses coaching. Bu Hertina berkenan? Boleh Bu, silakan. Dengan senang hati. Ya, baik, terima kasih Bu Hertina. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti sebelum Bu Hertina melakukan coaching, coach dan coaching nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Hertina sampaikan. Seperti itu ya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh nggih Bu Hertina nggih? Boleh Bu, ya. Senang hati Bu. Baik, terima kasih Bu Hertina. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Hertina kembangkan dalam proses coaching nanti? Oh iya, kompetensi inti dari coaching yang ingin saya kembangkan nanti itu antara lain yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Tatak. Iya, baik, terima kasih ya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Hertina kembangkan itu adalah
kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Hertina kembangkan dalam proses coaching nanti, proses ini? Iya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ya Bu Tatak ya, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Begitu Bu Tatak. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bu Hertina kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Bagus sekali Bu Hertina. Ya. Nah, kira-kira Bu Hertina, indikator ketercapaian dari coaching itu apa? Indikator ketercapaiannya itu nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Bu Tatak. Begitu. Oke Bu Hertina. Jadi nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah ataupun rencana untuk permasalahan yang dialaminya, yang dialami oleh coach tersebut. Seperti itu. Iya Bu Tatak, betul sekali seperti itu. Iya, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan tentunya dengan semangat. Jangan lupa dengan kemitraan ya, dengan mengedepankan potensi. Dan setelah proses coaching nanti, jika sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Bu Hertina. Iya Bu Tatak, terima kasih atas motivasinya. Nanti setelah coaching saya selesai melaksanakannya, kita akan ngobrol bersama lagi Bu Tatak. Ya, baik. Terima kasih Bu Hertina. Iya, Bu Tatak. Sama-sama. Ya, silahkan Bu Hertina kalau ada jam sekarang. Iya, terima kasih Bu Tatak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Mega, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Hertina. Alhamdulillah baik. Bu Hertina bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Mega. Nah, Ibu Mega katanya ingin menyampaikan sesuatu dengan saya. Ada apa ya Bu? Nggih Bu, gini loh, saya ini kan melihat siswa-siswi anak SMP 1 Njaba itu kan makin kesini itu semakin mereka minat bacanya itu kurang Bu. Terus kesadaran bacanya itu sangatlah rendah begitu. Oh begitu. Nah jadi minat membaca siswa di sekolahan Ibu itu masih rendah ya? Iya Bu. Betul sekali. Betul. Nah, kita kan punya waktu tidak lama ya Bu ya, hanya sekitar 15 sama 20 menitan. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, itu Bu, di sekolah saya kan minat bacanya rendah. Terus saya ingin itu mereka menumbuhkan kesadaran untuk senang membaca dari diri sendiri Bu. Jadi tidak menunggu dari perintah saya atau guru yang lain, atau saat pelajaran saja mereka mau membaca. Kadang mereka juga bisa pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan aja Bu. Jadi tidak sesuai hati nuraninya mereka sendiri, dan di perpustakaan pun mereka itu hanya kadang-kadang main saja gitu. Begitu ya Bu ya? Iya. Nah Bu Mega, jadi intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya Bu ya? Iya Bu. Nah kira-kira menurut Ibu Mega, siswa yang sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu yang seperti apa ya Bu Mega ya? Ya itu tadi Bu, senang dengan membaca, mengikuti kegiatan berliterasi tanpa paksaan, dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal mereka dalam kunjungan. Terus membaca di pojok baca juga Bu, atau membaca mading-mading yang ada di kelas atau di sekolah dengan sendirinya lah, tanpa paksaan gitu loh Bu. Gitu ya. Jadi menurut Ibu Mega, mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya, begitu ya? Iya Bu. Nah, kalau menurut Bu Mega, hal yang Ibu sampaikan tadi, itu kira-kira anak-anak yang minat membacanya itu kira-kira di antara level 1 sampai 10. Nah, itu situasinya kesadaran membaca di sekolah Ibu Mega itu kira-kira di level berapa Bu? Berapa ya Bu? Kira-kira ya antara 5 atau sampai 6 itu Bu.
5 sampai 6 ya? Iya. Nah, terus kira-kira Ibu ini nantinya minat membaca siswa di kelas Ibu, di sekolah Ibu ya, itu kira-kira di skala berapa? Kira-kira ya 8 cukup lah Bu, itu. 8 ya? Iya. Nah, itu yang selama ini sedang dipikirkan ya. Kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat belajar siswa Bu Mega. Nah, jadi Bu Mega itu kira-kira strategi yang ingin direncanakan itu apa Bu Mega? Yang segera ingin Bu Mega laksanakan strateginya. Nah, ya itu tadi Bu, selama ini kan yang sedang saya pikirkan itu hal-hal apa yang nanti dapat meningkatkan minat baca mereka. Terus jadi niatnya saya itu ingin membuat perpustakaan digital di sekolah Bu. Perpustakaan Iya, digital, ya. agar siswa itu dapat mengunjungi perpustakaan via online. Ibaratnya kalau walaupun mereka di rumah itu mereka bisa membaca secara mandiri, dan mungkin dengan menyediakan game-game yang menarik dalam edukasi yang ada di perpustakaan digital itu, serta menyertakan buku-buku yang menarik begitu Bu. Dan yang kedua itu saya akan melaksanakan workshop atau kepelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat baca mereka. Oh begitu. Jadi ada 2 strategi yang Ibu rencanakan ya. Iya Bu. Nah, dari 2 strategi itu kira-kira strategi mana yang ingin dilaksanakan segeranya, yang segera Bu? Iya. Yang segera ini akan saya laksanakan itu rencananya saya akan membuat perpustakaan digital dulu Bu. Terus karena saya rasa strategi ini itu dapat lebih efektif dan lebih menarik untuk siswa untuk tertarik membaca seperti itu Bu. Oh begitu, wah strateginya sangat bagus ya Bu Mega ya. Nah ini strategi ini menurut saya itu sangat menarik dan keren. Nah lalu kira-kira kapan rencananya yang akan dilaksanakan Bu Mega? Secepatnya Bu, insya Allah ya minggu-minggu inilah Bu akan segera saya laksanakan. Oh begitu ya. Nah baik Bu Mega. Nah dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang ingin Bu Mega libatkan? Ya, rencana saya itu tentunya tenaga keperpustakaan ya Bu. Tenaga keperpustakaan dan ahli IT, mungkin ada Pak Gunawan, itu nanti akan saya minta bantuan karena beliau IT-nya sangat bagus sekali dan mampu membuat aplikasi juga untuk perpustakaan digital saya. Begitu, serta mungkin akan kolaborasi dengan perpustakaan daerah Bu. Bagus, luar biasa sekali ya Bu Mega ya. Nah, rencana yang Ibu sampaikan itu sudah sangat matang ya Bu ya. Iya. Nah, tinggal kita laksanakan atau actionnya saja. Nah, baik Ibu, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini Bu Mega? Jadi dari percakapan ini tadi awalnya itu saya bingung Bu bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa saya. Tapi sekarang alhamdulillah setelah berbincang-bincang santai dengan Bu Hertina, saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa saya. Alhamdulillah, sama-sama Bu Mega. Jadi pada intinya Ibu Mega sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi ini ya Bu Mega ya. Iya Bu, terima kasih nggih Bu. Ya, baiklah Bu Mega, besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau mungkin minggu depan atau kapan waktu yang Bu Mega luang ya, ketika nanti itu sudah direalisasikan rencana Ibu itu tadi. Saya juga akhirnya penasaran dengan hasilnya Bu Mega. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Mega ya. Amin, terima kasih banyak Bu. Nggih, minggu depan mungkin Bu kita bisa rencanakan untuk bisa ngobrol santai seperti ini lagi. Iya Bu Mega. Ya, terima kasih sudah membantu saya Bu Hertina. Bu Hertina, bagaimana proses coaching menurut Bu Hertina yang sudah dilaksanakan? Berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu Tatak, proses yang saya laksanakan tadi, kegiatan coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Begini Bu Hertina, setelah saya melakukan observasi tadi saat Bu Hertina melakukan coaching, ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bu Hertina berkenan ya? Iya Bu Tatak. Iya. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian Bu Hertina? Yang sudah saya dapatkan tadi dari proses coaching,
saya sudah menggunakan alur Tirta, Bu Tata, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian bagus, kemudian menanyakan rencana aksinya serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan Koji. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Koji itu sendiri untuk menemukan solusi dari Koji yang dihadapi. Begitu, Bu Tata. Oke, bagus sekali Bu Hertina. Jadi Bu Hertina sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Iya, nah, iya. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Bu Hertina. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan Koji untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu Koji menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koji agar rencananya nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Bagus sekali ya Bu Hertina. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi present atau mendengarkan penuh dalam proses coaching. Nah, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Luar biasa, bagus sekali Bu Hertina. Terima kasih Bu Tata. Ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Hertina kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mempelajari lebih dalam lagi Bu Tata tentang alur Tirta. Ya, bagus. Pada proses coaching itu tadi ya. Sehingga ketika saya melakukan coaching, hasilnya akan lebih baik lagi Bu Tata, begitu. Baik, luar biasa Bu Hertina ya. Luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya Bu Hertina. Baik, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Bu Hertina berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Hertina semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya, sudah sharing dengan Assalamualaikum Bu Tata. Waalaikumsalam Bu Mega. Selamat pagi Bu Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuman agak sedikit flu Bu Mega, sedang musim ini. Oh ya, oke. Bu Tata hari ini akan melaksanakan coaching ya sama Bu Hertina. Ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Tata sebelum Bu Tata melaksanakan proses coaching. Boleh nggak? Tentu boleh Bu Mega, dengan senang hati. Oke, jadi nanti Bu Tatak melakukan coaching, coach dan coaching ini akan saya amati selama proses coaching. Terus saya akan nilai sesuai rubriknya yang ada seperti apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum, atau dan apakah Bu Tatak sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koji, serta jawaban yang disampaikan oleh Koji ini apa sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Tatak sampaikan. Nah, jangan lupa untuk Bu Tatak sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Boleh Bu Mega, dengan senang hati, monggo. Oke, yang pertama, kompetensi yang ingin Bu Tata kembangkan dalam proses coaching ini apa? Baik Bu Mega, jadi kompetensi inti pada coaching yang akan saya laksanakan nanti itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan penuh,
mendengarkan hadirin penuh, terus ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bu Tata kembangkan, yang pertama ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya Bu Mega. Oke, kira-kira adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Bu Tata kembangkan dalam proses coaching ini? Ada Bu Mega tentunya. Dalam proses coaching nanti saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bu Tata kembangkan secara spesifik lagi itu mendengarkan aktifnya dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching ya Bu. Ya, nah, kira-kira Bu Tata, indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Iya, jadi nantinya setelah proses coaching ini selesai, saya berharap bahwa coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah ataupun rencana untuk permasalahan yang dialami oleh coach tersebut. Oke, jadi indikator ketercapaiannya itu ingin mengembangkan kompetensi coachnya yang untuk dalam melaksanakan atau menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang sedang dialami. Baik Bu Tatak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Tatak. Silakan untuk bisa coaching dengan coachingnya. Baik, terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum Bu Tatak. Waalaikumsalam Bu Hertina. Bagaimana kabarnya Bu Tatak? Baik Bu Hertina, sehat. Ini sedang ngecek-ngecek ini saja. Oh iya. Iya Bu Tatak, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Boleh, tentu boleh. Oh iya, terima kasih Bu Tatak. Saya ingin bercerita Bu Tatak tentang apa yang saya alami tadi ketika melakukan supervisi yang diawasi oleh Bapak Pengawas Bu Tatak. Oh iya begitu. Jadi Bu Hertina tadi disupervisi ya? Iya. Apa yang mau Bu Hertina ceritakan terkait dengan kejadian tadi? Oh iya, begini Bu Tatak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi tadi saat saya mengajar. Nah, pengawas tersebut melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain Bu Tatak. Nah, ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Ternyata pengawas tersebut merasa tersinggung Bu Tatak dan memberikan laporan kepada kepala sekolah tentang kejadian tadi. Oh begitu. Kira-kira hambatan yang dihadapi Bu Hertina apa? Tidak menggunakan buku teks itu yang menyebabkan Bu Hertina tidak menggunakan buku teks. Saya sudah terbiasa Bu Tatak mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai Bu Tatak, begitu. Oh begitu. Tentu ada kelebihan tersendiri ya Bu Hertina ya. Mengapa Bu Hertina tidak menggunakan buku teks? Tentu ada kelebihan yang dirasakan oleh Ibu Hertina sendiri. Iya Bu Tatak, saya itu merasa bebas dan dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut itu sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar Bu Tatak. Bagus Bu Hertina ya. Kalau boleh tahu pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saat saya mengajar itu saya menggunakan sumber belajar dari internet Bu Tatak, seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah dari internet, begitu Bu Tatak. Oke, bagus sekali ya Bu Hertina, sangat kreatif. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali ya Bu Tatang, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid Bu Tatang. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran itu. Ya, saya setuju dengan Bu Hertina. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik.
Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ya Bu Tatak ya, yang pertama yaitu saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa kepada Bapak pengawas tadi. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan beliau supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Lalu jika sudah bertemu dengan Bapak pengawas, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Yang akan saya sampaikan kepada Bapak pengawas itu, saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, yaitu diantaranya yaitu buku teks, internet, video pembelajaran. Nah, tujuannya supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, begitu. Bagus Bu Hertina. Mudah-mudahan rencana Ibu juga berhasil ya. Iya Bu Tatak. Itu ya. Lalu selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana ini? Saya berkomitmen Bu Tatak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi murid, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya menjadi senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, sepertinya pembelajaran berdiferensiasi, begitu Bu Tatak. Wah, bagus sekali Bu Hertina. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Bu Tatak, terima kasih ya atas waktu dan sharingnya untuk ngobrol-ngobrol santai ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Tatak ya. Amin. Terima Amin. kasih sama-sama Bu Hertina. Iya, terima kasih ya Bu Tatak. Terima kasih kembali. Halo Bu Tata, kita bertemu kembali ya Bu. Iya Bu Mega, senang saya Bu. Perasaan saya hari ini. Alhamdulillah. Tadi Bu Tatak sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Hertina. Alhamdulillah. Ya, sudah, Bu. Tadi proses coachingnya kira-kira berjalan dengan lancar nggak Bu? Alhamdulillah Bu Mega, proses coaching yang telah saya laksanakan tadi bersama Bu Hertina berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Begini Bu, setelah saya melaksanakan observasi saat Bu Tatak melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Alhamdulillah, boleh tentu saja Bu Mega. Oke, begini Bu, apa sih yang Bu Tatak dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Baik Bu Mega, tadi saat proses coaching saya sudah mendapatkan dan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi yang ada pada coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Oke, bagus sekali. Jadi Bu Tatak sudah berhasil nggih dalam melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya amati Bu, kegiatan coaching Ibu itu ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuannya, sudah melaksanakan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksinya yang sebaliknya dilakukan, dan sudah membantu coach juga menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya tadi saat saya mengamati juga sudah ada ini Bu, Ibu sudah melihat sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bu Tatak itu sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif, serta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Bu Mega, terima kasih. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya perdalam lagi, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta
pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan proses coaching lagi ke depannya, saya berharap dapat lebih baik dari hari ini hasilnya. Baik Bu Tatak, wah hebat sekali Bu itu Bu. Berarti Bu Tatak ini ingin lebih belajar lagi, ingin mendalami lagi tentang alur tirta, agar proses coaching ini selanjutnya akan lebih baik lagi. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali hari ini Bu Tatak. Apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini, semoga semakin sukses untuk coaching-coaching berikutnya. Untuk kedepannya lagi lebih hebat lagi proses coachingnya, dan terima kasih Bu Tatak sudah berkenan ngobrol-ngobrol sharing dengan saya. Terima kasih banyak Bu Mega. Sama-sama Bu Tatak, lain waktu kita sambung kembali obrolannya. Dengan senang hati Bu Mega. Terima kasih Bu. Ya.